Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azdel Brian Lesmana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ahmed Wansko Bersial Milano dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya Septial Irianto dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sikap Positif terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa. Sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menyatukan kita dari berbagai suku dan bangsa. Namun di era globalisasi saat ini, banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang mulai lebih sering menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul tanpa memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari fenomena ini muncul beberapa pertanyaan penting, seperti apa pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengapa kita harus memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia, dan bagaimana contoh sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan dari makalah kami adalah menjelaskan 3 hal tersebut, agar kita semua semakin bangga dan setia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa ejaan dan pemilihan kata yang tepat serta memperhatikan kesantunan, kejelasan, dan efektivitas dalam berkomunikasi. Bahasa yang baik juga disesuaikan dengan situasi komunikasi, misalnya ada ragam formal, non-formal, beku, dan konsultatif. Kemampuan menyesuaikan ragam bahasa dengan konteks menunjukkan kecakapan kita dalam berbahasa. Selain itu, ada 4 aspek penting dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tata bahasa mencakup struktur kalimat, penggunaan kata kerja dan kata sifat, ejaan seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Pemilihan kata yaitu pemilihan kata baku, sinonim yang tepat, dan menghindari bahasa gaul. Kesantunan yang mencerminkan sikap sopan dan kehormatan lawan bicara. Dengan memperhatikan keempat hal tersebut, bahasa yang kita gunakan akan lebih efektif, jelas, dan menunjukkan kepribadian bangsa yang beradab. Hah? Makanya kan soalnya kemarin itu udah dapet kata saya, bang titipin sana bang kali ya, kali bahasanya itu kalau titip kalau sana no bilang aja sepupu apa anak apa gimana lah, kita udah muter-muter nyari gawe ini tuh, kali dapet email langsung gayar, teguh puyang banget kalau gitu caranya ya, tahu. Iya ini makanya aku nitip di situ ya, gajinya berapa tempat situ? 10 juta. Kerjanya apa? Bengong. Enak kalau gitu caranya ya. Ya coba dulu bang deh ya cariinnya. Oh bro, hektik banget ini kantor kita. Overwork tiap hari, underpaid tiap akhir bulan, abusive banget terhadap work-life balance dan rutinitas kita. Kita pagi meeting, siang huddle, sore reporting. Kalau ada yang kurang, pasti kita harus sprint deadline saat itu juga. Late at night lah regular final-finalnya daily work gue tuh. Under pressure banget gue begini. Kayaknya demi mental health, gue tuh next month udah harus mulai WFB gitu, work from Bali. Itu self healing lah. Kan enak kerja sambil floating breakfast sama ngepost-post quotes foto di pantai. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia berarti memiliki kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran berkaidah dalam berbahasa. Pertama,
kesetiaan berbahasa, yaitu berkomitmen untuk terus menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan mencegah pengaruh asing yang berlebihan. Kedua, kebanggaan berbahasa, merasa bangga dan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ketiga, kesadaran berkaidah, taat terhadap aturan bahasa yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebagai contoh, kita sering mendengar kata seperti rice cooker, skuter, atau teater. Sebaiknya kita gunakan padanan bahasa Indonesia penanak nasi, skuter, dan teater. Selain itu, berbahasa santun di rumah juga merupakan bentuk sikap positif berbahasa. Jadi, berbahasa Indonesia dengan benar bukan hanya soal aturan, tapi juga wujud cinta dan kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Kalau seandainya ada orang yang berkata, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seyogyanya, orang itu harusnya paham bahwa satuan bahasa tersebut merupakan elaborasi dari dua konsep bahasa yang digunakan agar apa yang hendak dikomunikasikan dapat dipahami dengan baik dan benar pula. Jadi, dibutuhkan keahlian khusus untuk mengelaborasi konsep yang baik dan konsep yang benar agar jalannya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Straight to the point, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sekaligus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku. Saya yakin Anda bisa menangkap apa yang saya maksudkan di sini. Selanjutnya, kita tidak akan mungkin menggunakan bahasa yang baik sebagaimana yang terjadi antara si pembeli dan si penjual pada ilustrasi yang pertama ketika kita sedang berada dalam situasi yang formal. Saat kita mungkin sedang berada dalam lingkungan kerja kita misalnya, atau sedang mempresentasikan sesuatu. Pasti kita akan menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang benar. Namun demikian, dalam praktik berbahasa, suatu saat kita akan dipertemukan pada sebuah situasi yang menuntut kita untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, namun dapat direalisasikan dengan tidak menanggalkan kaidah-kaidah kebahasaan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar harus digunakan sesuai dengan tata bahasa, ejaan, dan pemilihan kata yang tepat, serta menjaga kesantunan dan efektivitas komunikasi. Sikap positif dalam berbahasa tercermin dari kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran berkaidah yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Mari kita tunjukkan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan, baik secara lisan maupun tulisan. Hindari mencampur aduk bahasa asing yang tidak perlu dan selalu gunakan bahasa dengan sopan serta menghargai orang lain. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga jati diri bangsa, tetapi juga ikut berkontribusi dalam memartabatkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada benarnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.